Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1606 sampai tahun 1610. Ultimatum terakhir. Setelah menutup telepon, Guchen mengecek waktu. Sudah pukul 1 pagi, dan ruangan lain sudah dipenuhi suara dengkuran. Dia menyetel AC ke pengaturan tertinggi, menyalakan pemanas, dan meringkuk di sofa, tertidur. Mungkin kelelahan beberapa hari terakhir, ditambah dengan prospek kembali ke kota Fengtian untuk menemui Murong Waner besok pagi, yang membuatnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Di malam utara, angin di luar sangat kencang, menusuk wajahnya seperti pisau. Tengah malam, bahkan jalanan yang paling ramai pun sepi. Biasanya, paruh kedua malam adalah saat orang tidur paling nyenyak, tetapi saat ini, awan kabut hitam terus mendekati kamar pribadi terdalam di koridor atap. Sebuah sosok bergerak sangat cepat di dalam kabut hitam ini, muncul sesaat di sisi timur koridor dan sesaat kemudian di sisi selatan. Di dalam ruangan, dengkuran memenuhi udara, bahkan Guchen pun mendengkur pelan. Kabut hitam merembes sedikit demi sedikit melalui celah di pintu. Guchen masih tertidur lelap ketika tiba-tiba hembusan angin dingin bertiup dari suatu tempat. Guchen tiba-tiba membuka matanya dan melihat kabut hitam terus merembes ke dalam celah di pintu. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu, ragu sejenak, lalu membukanya. Tidak ada apapun di luar pintu. Semuanya sunyi dan tenang, kecuali lampu-lampu yang berkedip di koridor dan zat seperti awan yang berkabut bergerak menuju atap. Mereka tinggal di kamar pribadi terbesar di lantai atas. Di atasnya ada menara langit. Awalnya, dia mengira dia berhalusinasi, tetapi dia memang melihat sesuatu seperti awan menghilang di puncak tangga. Atap. Gerbang besi terbuka, dan Guchen berjalan ke atap. Setelah melihat sekeliling, dia akhirnya melihat seorang pria berdiri di tepi pagar. Dilihat dari sosoknya saja, itu adalah seorang pria, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam. "Siapa itu? Kenapa kau membawaku ke sini larut malam begini?" teriak Guchen dengan marah kepada sosok yang menjauh itu. Yang membuatnya heran adalah dia tidak bisa merasakan aura apapun dari orang ini. Umumnya, siapapun, bahkan orang biasa yang bukan ahli bela diri, dapat dirasakan auranya. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat auranya. Inilah sebabnya Taoisme mengembangkan seni menyembunyikan aura, yang memungkinkan seseorang untuk menyembunyikannya secara efektif. Namun, bahkan seseorang yang telah menguasai seni Taoisme untuk menyembunyikan auranya masih dapat merasakannya saat berhadapan langsung, meskipun hanya berupa jejak samar. Tetapi dengan pria di hadapannya ini, Guchen sama sekali tidak bisa merasakan aura apapun. Apalagi manusia, bahkan hewan atau roh pun memiliki aura tertentu. Guchen menatap punggung pria itu dengan saksama, merenung dalam hati. Dia bertanya-tanya makhluk macam apa pria ini. Dia baru saja menyelesaikan urusan para dewa, dan kekuatan batinnya belum pulih sepenuhnya. "Aku bertanya." Melihat pria berbaju hitam itu tidak menjawab, Guchen meninggikan suaranya, menjadi lebih tidak ramah. Tepat saat itu, pria berbaju hitam perlahan berbalik, tetapi Guchen masih tidak bisa mengenali wajahnya. "Kau Guchen?" Setelah hening cukup lama, sosok itu perlahan berbalik, melangkah turun, awan di bawah kakinya selalu menyertainya. "Ya," kata Guchen dengan suara dingin dan dalam. Sosok itu mengangkat tangan, dan arus tak terlihat membuat Guchen terlempar beberapa meter. Guchen mudah dikalahkan. Setelah terbentur dinding, dia mengangkat tangannya untuk memanggil pedang kaisar manusia. Tetapi sebelum dia sempat melakukannya, sosok gelap muncul di hadapannya. Satu tangan mencengkeram lehernya, mengangkatnya dengan paksa. Guchen pun ditahan di udara oleh pria berbaju hitam, tetapi ketika dia meninju dan menendang, tangan dan kakinya menembus tubuh pria itu. Seolah-olah dia memukul udara kosong. Serangannya menembus tubuh pria berbaju hitam, tetapi pukulan pria itu nyata dan menyakitkan. Bagaimana ini mungkin? Kaki Guchen terangkat dari tanah, melayang di udara, bergumam sendiri. Mungkinkah orang ini mencarinya dalam wujud jiwa yang keluar dari tubuh? Tapi jika memang begitu, mengapa dia bisa memukulnya, sementara dia tidak bisa memukulnya? Serangkaian pertanyaan langsung muncul di benak Guchen. Bang! Tepat saat ini, pintu menara surgawi ditendang terbuka, dan Ji Xixuan serta kelompok Lan Wancheng bergegas masuk. "Saudara Chen." Lan Wancheng membuat segel tangan, dan beberapa jimat terbang keluar dari tubuhnya, api berkilau. Tapi beberapa bola api terbang menuju bayangan hitam itu, dan benar-benar melewatinya begitu saja. Apa-apaan benda ini? Guchen benar-benar tercengang, dan Lan Wancheng pun mengakui bahwa dia belum pernah melihat hal seperti itu. Bahkan hantu pun akan terbakar dan menjerit kesakitan oleh api glasial ini. Namun, secara tak terduga, sihir Taois sama sekali tidak berpengaruh pada pria berbaju hitam ini. Ini berarti bahwa pria ini bukanlah manusia maupun hantu.
Orang lain tidak bisa mengenainya, tetapi dia masih bisa menyerang Gu Chen dengan kekuatan nyata. Lan Wancheng masih tidak percaya bahwa sihir Taoisnya sama sekali tidak berpengaruh. Dia bergegas mendekat dan meninju serta menendang pria berbaju hitam itu, tetapi pukulan-pukulan itu tetap menembus tubuhnya. Kakak Chen. Melihat wajah Gu Chen memerah, Lan Wancheng sangat cemas. Jangan khawatir, ini adalah benda yang tidak ada di enam alam. Zuo Sandu perlahan mendekat dari belakang, ini pasti manifestasi dari obsesi seseorang, serangan biasa tidak akan berpengaruh. Ini adalah sesuatu yang disebut roh, itu adalah manifestasi dari kehendak seseorang, seperti angin dan hujan tetapi bukan seperti manusia. Untuk menyerangnya, kau juga harus memiliki teknik atau benda yang tidak termasuk dalam enam alam. Ji Sixuan juga menatap tajam bayangan hitam itu dan berkata dengan suara berat. Tepat saat ini, kitab ilahi tak terbatas, di tubuh Gu Chen terbang keluar dari belakangnya. Bersinar. Dia meneriakkan kata ini dengan segenap kekuatannya. Kitab ilahi tak terbatas langsung terbang ke kepala bayangan hitam itu. Cahaya kemasan membuat bayangan hitam itu mundur berulang kali. Kitab ilahi tak terbatas. Kitab kuno yang telah lama menghilang ternyata ada padamu. Bayangan hitam itu berkata dengan suara serak sambil menundukkan kepala. Ia sadar dan dapat berbicara, yang berarti sosok bayangan itu hanyalah hantu dari wujud asli seseorang. Terlebih lagi, tujuan sosok bayangan itu jelas, ia menyerang Gu Chen tanpa ragu-ragu. Hancurkan! Gu Chen berteriak lagi, dan kitab suci tak terbatas, yang telah membolak-balik halamannya sepanjang malam, bersinar lebih terang dengan cahaya kemasan. Awan dan kabut yang mengelilingi sosok bayangan itu menghilang, menunjukkan bahwa kekuatan kitab suci tak terbatas sangat cocok untuk melawannya. Jika sosok bayangan ini bukan manusia atau hantu, dan tidak termasuk dalam 6 alam atau 5 elemen, maka kitab suci tak terbatas juga tidak terpengaruh oleh aturan 3 jalan dan 6 alam. Lalu siapa yang menulis buku ini? Melihat Gu Chen hendak melanjutkan teriakannya, sosok hitam itu segera mundur ke pagar. Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan kitab ilahi tanpa batas benar-benar mundur beberapa meter, terbang kembali ke tangan Gu Chen. Mulai sekarang, keluarga Gumu dan ras dewa adalah musuh bebuyutan. Manusia dan dewa tidak dapat hidup berdampingan. Untuk menghancurkan umat manusia, aku harus terlebih dahulu menghancurkan keluarga Gumu. Mendengar ini, Gu Chen dan yang lainnya akhirnya mengerti asal-usul pria itu. Dia memang berasal dari ras dewa. Heh, dewa dan manusia tidak bisa hidup berdampingan. Jadi kau datang ke sini untuk menantang. Gu Chen perlahan berdiri dan berkata dengan suara berat, kembali dan beritahu tuanmu bahwa jika dia ingin bertarung, dia harus datang dan bertarung sendiri. Apakah para dewa harus meringkuk dan bersembunyi di belakang seperti ini? Para dewa yang dulunya tak terkalahkan itu mungkin telah kehilangan citra mereka yang tak terkalahkan di benak banyak orang setelah ini. Pria berbaju hitam itu tertawa dingin beberapa kali, lalu dengan kibasan lengan bajunya, menghilang ke dalam awan. Setelah pria itu pergi, Gu Chen menghela napas panjang dan menoleh ke semua orang, bertanya dengan lembut, mengapa kalian semua di sini? Sandu tiba-tiba mengatakan sesuatu terjadi, dan semua orang langsung bergegas. Lan Wancheng berkata pelan. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Zuo Sandu seringkali menjadi yang pertama merasakannya. Alasannya sederhana, dia dikelilingi oleh banyak roh yin, dan setiap kali dia beristirahat, dia biasanya mengirimkan 2 penjaga. Jika terjadi sesuatu, Zuo Sandu selalu menjadi yang pertama tahu atau yang pertama bereaksi. Ini menunjukkan bahwa para dewa mungkin benar-benar sedang terburu-buru. Mereka mungkin tidak akan bisa menimbulkan masalah dalam waktu dekat. Kata Ji Sixuan pelan sambil menggenggam kedua tangannya. Mendengar ini, Gu Chen diam-diam menghela napas lega. Dengan ancaman dari para dewa yang telah hilang, dia akhirnya bisa fokus pada urusannya sendiri. Ketika kelompok itu kembali ke kamar mereka, sudah pukul 6 pagi. Tidur lebih lama mungkin tidak mungkin. Jadi, mereka mengajak semua orang ke restoran di lantai bawah untuk sarapan. Restoran Hotel Bintang 5 biasanya memiliki staf 24 jam sehari untuk mencegah tamu kesulitan menemukan staf jika mereka datang di pagi hari. Meskipun di luar masih gelap, restoran itu sudah cukup penuh. Umumnya, semakin pagi Anda datang, semakin segar makanannya. Jika Anda datang setelah bangun tidur, Anda hanya akan mendapatkan sisa makanan yang hampir dingin. Saat mereka duduk, seorang pria berpakaian rapi mendekati Gu Chen dengan sangat sopan, membungkuk hormat, dan berkata, Tuan Muda Gu, saya adalah manajer umum hotel ini yang baru diangkat. Saya siap melayani Anda. Di mana Cheng Kun? Tanya Gu Chen dengan tenang. Pria berjas itu menundukkan kepala dan tersenyum sopan. Manajer Cheng sedang tidak enak badan dan mengundurkan diri tadi malam. Anda bisa yakin bahwa Anda dapat menyerahkan semua urusan di kota Anji kepada saya. Dia sudah mengundurkan diri tadi malam. Tampaknya upaya Cheng Kun untuk menyanjung malah menjadi bumerang. Qiu Yue dan Gu Chen sebenarnya tipe orang yang sama. Mereka menyukai orang cerdas, tetapi tidak menyukai orang yang memamerkan kecerdasannya. Oke, terima kasih.
Gu Chen mengangguk sedikit. Pria itu tahu bahwa tinggal hanya akan menciptakan kecanggungan, jadi dia mengucapkan beberapa kata lagi dan pergi. Manajer Cheng baik-baik saja tadi malam, dan sekarang dia mengundurkan diri karena sakit. Lan Wancheng bertanya, bingung. Zuo Sandu meletakkan roti kukus di piringnya, makanlah. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipahami oleh IQ-mu. Orang cerdas seringkali tidak membiarkan orang lain melihat kecerdasan mereka. Ji Sixuan mengangkat bahu dan terkekeh. Benar, kan, Tuan Muda Gu? Lalu bagaimana denganmu? Apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Gu Chen, menatapnya. Ras Dewa pasti tidak akan mentolerir Ji Sixuan sekarang. Meskipun Ras Dewa akan membangun kembali kekuatannya nanti, dia kemungkinan besar tidak akan ditinggalkan lagi. Lagi pula, Ji Sixuan telah membunuh seorang serapim secara langsung kali ini, dan dia mungkin masuk daftar hitam oleh Ras Dewa. Jadi, masa depannya adalah hal yang paling dikhawatirkan Gu Chen. Ji Sixuan menghela napas dalam hati, kurasa tidak ada tempat untuk pergi. Aku akan menjalaninya selangkah demi selangkah dan terus berkelana. Bagaimana kalau datang ke Jiangsu? Tanya Gu Chen. Lan Wancheng dan Zuo Sandu sama-sama menatap Gu Chen, tampaknya menentang Ji Sixuan bergabung dengan kubu mereka. Lagi pula, kedua pihak telah bertarung sengit sebelumnya, dan ambisi Ji Sixuan tidak kalah dengan ambisi Gu Chen. Membiarkannya tetap di sini sama saja dengan memelihara harimau yang akan menimbulkan masalah di masa depan. Jika Tuan Muda Gu tidak keberatan, aku akan tinggal di tempat yang sudah saya persiapkan di Jiangsu. Kata Ji Sixuan sambil tersenyum tipis. Dia sudah menunggu Gu Chen mengatakan ini. Diundang dan pergi atas inisiatif sendiri adalah dua hal yang berbeda. Gu Chen mengeluarkan ponselnya dan menelusuri kontaknya. Ada apartemen di gedung keuangan dan perdagangan di pusat kota. Kamu bisa tinggal di sana. Gedung keuangan dan perdagangan terletak di pusat kota Jiangsu, dengan harga melebihi 40.000 hingga 50.000 yuan per meter persegi. Terlebih lagi, ketika Gu Chen mengatakan dia akan membiarkanmu tinggal di sana, dia tidak bermaksud itu sementara. Dia bermaksud dia akan membeli apartemen itu dan memberikannya kepada Ji Sixuan. Zuo Sandu dan Lan Wancheng sangat familiar dengan hal semacam ini. Gu Chen memperlakukan mereka dengan adil. Dia juga telah mengatur tempat tinggal untuk mereka di lokasi terbaik di pusat kota, dan hak kepemilikannya atas nama mereka sendiri. Tuan Muda Gu, tidakkah Anda akan mempertimbangkan kembali? Tanya Ji Sixuan dengan ekspresi bingung. Biasanya, akan ada kekhawatiran. Menjaganya di sisinya, terutama di pusat kota, sama saja dengan menempatkan Ji Sixuan di inti grup Gu Jiangsu. Tidakkah Anda khawatir dia akan mengkhianati Anda di tengah jalan? Saat Gu Chen meletakkan teleponnya, itu berarti Qiu Yue telah membeli rumah untuknya. Dia tersenyum acuh tak acuh. Apa yang perlu dipertimbangkan? Kita pernah menjadi saingan sebelumnya. Tidakkah Anda khawatir saya akan menghubungi inti Anda dan membocorkan rahasia Anda? Ji Sixuan berbicara jujur. Dengan keahliannya, dia bisa dipekerjakan di mana saja. Kuncinya adalah apakah dia bersedia bekerja untuk orang lain. Sama seperti Han Xin dulu, dengan bakatnya, dia bisa mencari nafkah di mana saja, tetapi hanya cukup untuk bertahan hidup. Di keluarga bangsawan manapun di ibu kota, dia akan ditempatkan di kepala semua pengikut mereka, menikmati kekayaan dan kemewahan. Seorang kultivator alam jiwa baru lahir, salah satu pewaris 8 teknik tertinggi, harus bergantung pada salah satu dari 9 keluarga besar atau mengembara dunia sebagai ksatria pengembara. Di era ini, untuk bangkit dari nol hingga mencapai level Gu Chen, selain kemampuan, seseorang membutuhkan karisma dan kesempatan. Kemampuan yang sama, kepribadian yang berbeda, mungkin tidak akan mencapai hasil yang sama. Melihat ke seluruh dunia, satu-satunya penguasa kuat yang dapat memberimu panggung yang cukup besar adalah aku. Tidak akan ada yang lain. Gu Chen mengangguk percaya diri dan berkata dengan lembut, jika ada yang masih bisa meremehkanku setelah datang ke sini, maka itu bukan masalahmu, melainkan aku yang harus introspeksi diri. Gu Chen tidak takut dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya. Jika kau benar-benar cukup baik, mengapa khawatir dikhianati oleh orang-orang di sekitarmu? Qiu Yue hampir menguasai inti dari grup Gu Chen. Dia bahkan dapat memobilisasi 10 Raja Neraka. Jika dia adalah seorang pemimpin yang curiga, dia mungkin tidak akan membiarkan wanita yang cerdas dan cakap seperti itu berada di sisinya. Hati yang baik tidak dapat memimpin pasukan, dan kemiskinan tidak dapat memerintah kekuasaan. Seseorang yang secara alami curiga dan ragu-ragu pasti akan gagal sebagai penguasa. Begitu banyak orang telah mencoba merekrut Qiu Yue, tetapi berapa banyak dari mereka yang memiliki pengaruh yang cukup bagi Qiu Yue untuk menggunakan pengaruhnya? Jika godaannya cukup kuat, apakah Qiu Yue benar-benar tidak akan berganti pekerjaan? Tentu saja dia akan melakukannya. Tidak ada yang tidak ingin menjadi lebih baik, tidak ada yang tidak menginginkan lebih banyak sumber daya, tetapi Qiu Yue tahu betul bahwa jika dia melepaskan Gu Chen, mungkin tidak akan ada majikan yang lebih cocok di seluruh kerajaan Xia, atau bahkan di seluruh bumi.
Bahkan jika dia berganti majikan dan terus mempertahankan status dan posisinya saat ini, dia mungkin harus mengorbankan tubuhnya untuk bekerja untuk orang lain. Selain Gu Chen, siapa lagi yang begitu rela berbagi semua aset dan rahasianya dengannya? Dalam banyak hal, Qiu Yue tahu jauh lebih banyak daripada Gu Chen sendiri. Mungkin Gu Chen bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya, tetapi dia dapat dengan teliti mencantumkan setiap item. Itulah kekuatan Qiu Yue yang menakutkan. Dia praktis mengendalikan setiap kebutuhan Gu Chen, bahkan orang-orang di bawah komandonya. Siapa lagi yang bisa melakukan apa yang dilakukan Gu Chen, dengan mudah memberikan Qiu Yue begitu banyak kekuasaan dan panggung untuk memamerkan bakatnya. Tanpa platform Gu Chen, Qiu Yue tidak akan mencapai ketenaran seperti ini. Tanpa platform Liu Bang, Han Xin tidak akan menjadi ahli strategi militer legendaris. Demikian pula, jika Ji Sixuan datang kepadanya dan orang lain berhasil merebutnya, Gu Chen harus merenungkan tindakannya sendiri. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Gu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mengatakan itu, Ji Sixuan menyatukan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, "Kita semua berada di pihak yang sama sekarang. Setelah kita menghabiskan rokok ini, aku tidak ingin ada yang membahas masa lalu lagi." Mengerti? Yang lain mengangguk setuju. Mengerti. Dunia persilatan bukan hanya tentang tipu daya dan pengkhianatan. Ini juga tentang hubungan manusia dan dinamika sosial. Yang menarik Qiu Yue dan orang-orang di sekitarnya yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuknya sebenarnya bukanlah uangnya. Ada begitu banyak orang kaya di dunia. Mereka yang mengejar uang adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Lebih penting lagi, itu adalah karisma pribadi Gu Chen. Jangan tertipu oleh kendali Qiu Yue yang tampak atas inti kelompok Gu Chen. Jika dia berani memiliki niat lain, Zhao Kai, Zhang Xiaotian, dan 10 Raja Neraka akan segera berbalik melawannya di Jiangsu. Kedua, ada Zhang Bao dan keluarga Jiang, serta kelompok baru yang telah dibangun si Tudong Feng. 5 nada dan 6 sajak itu tidak selalu berada di bawah kendali Qiu Yue. Surat perintah dari Ketua Paviliun untuk Paviliun Surgawi ada pada Gu Chen. Dia adalah komandan tertinggi nominal. Ada 6 pewaris 8 teknik tertinggi, termasuk dirinya sendiri. Meskipun Gu Chen biasanya tidak mempedulikan hal-hal ini, dia tidak mengendurkan kendalinya. Setelah menghabiskan rokok mereka, kelompok itu berjabat tangan dan berdamai, tidak lagi menyebutkan masa lalu. Setelah sarapan, mereka meninggalkan hotel, bersiap untuk berpisah menjadi 2 kelompok. Beberapa kembali ke Jiangsu terlebih dahulu, sementara Gu Chen harus pergi ke kota Fengtian. Malam. Di rumah keluarga Murong di kota Fengtian. Murong Waner berulang kali menolak panggilan di teleponnya. "Xiao Li, aku benar-benar tidak ingin menghadiri reuni kelas apapun. Aku merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Mari kita jadwalkan ulang." Beberapa hari terakhir ini, mimpi buruk saja sudah membuat Murong Waner sangat mudah marah. Sekarang dia harus menghadiri reuni kelas, terutama reuni SMA. Dia bahkan tidak ingat kapan itu terjadi, tetapi baru-baru ini kelompok itu tiba-tiba aktif kembali, bersikeras untuk mengadakan reuni. "Waner, kau tidak bisa mengharapkan kami semua teman sekelas datang dan mengundangmu satu persatu, kan? Kami tahu statusmu berbeda sekarang, tetapi kau tidak bisa meremehkan kami teman-teman lama, kan?" Seorang wanita mencibir dengan nada meremehkan dari ujung telepon. Hari ini, dia sudah menolak untuk menghadiri 6 reuni teman sekelas. Apalagi menghadiri pertemuan setingkat ini, dia bahkan tidak tertarik untuk berjalan-jalan. Suhu di luar di bawah 0 derajat. Apakah layak pergi makan, minum, dan berpesta untuk beberapa teman sekelas yang belum dia temui selama 8 atau 9 tahun? Lagi pula, dia sedang hamil dan tidak boleh menyentuh rokok atau alkohol. Pertemuan-pertemuan ini tidak lebih dari teman sekelas yang pamer, mencoba untuk lebih dekat satu sama lain, dan mencari muka. Yang lain mungkin masih punya ruang untuk naik pangkat, tetapi sekarang keluarga Murong dan keluarga Gu telah membentuk aliansi pernikahan. Di negara Xia, ini seharusnya berada di puncak, kan? "Permisi. Terlalu dingin. Aku benar-benar tidak mau keluar. Aku akan menutup telepon," kata Murong Waner dingin, tiba-tiba mengakhiri panggilan. Tapi saat ini juga, Murong Yi melangkah ke ambang pintu dan berkata dengan tenang, "Keluar. Kecuali kau bisa memberiku alasan untuk keluar dalam suhu -10 derajat Celcius." Murong Waner meletakkan ponselnya dan menoleh ke arah kakaknya. Murong Yi tersenyum acuh tak acuh. "Baiklah, kau tinggal di rumah. Aku akan pergi ke bandara untuk menjemputnya." "Tunggu. Menjemput siapa? Menurutmu siapa?" Meskipun kakaknya tidak mengatakannya secara eksplisit, Murong Waner sudah melihat jawaban yang diinginkannya di mata kakaknya. "Bang." Dia langsung membanting pintu hingga tertutup. "Hei, kau mau pergi atau tidak? Kalau tidak, aku akan menjemputnya untukmu." Murong Yi mengetuk pintu dan berkata pelan. Tapi hanya semenit kemudian, pintu terbuka. Murong Waner tidak hanya berganti pakaian terbaru,
tetapi juga mengenakan Balenciaga yang baru dibelinya, dan bahkan memakai riasan cantik. Ini, kau tidak mungkin serius, kan? Satu detik dia masih berpenampilan lusuh dengan piyama, dan detik berikutnya dia telah berubah total. Benar saja, hanya seorang pria yang bisa memberinya keberanian untuk mengenakan Balenciaga di suhu minus 10 derajat Celcius. Murong Yi awalnya berencana untuk pergi. Lagi pula, Murong Waner sedang hamil sekarang. Dia adalah kesayangan keluarga Murong, dan bukan hanya keluarga Murong, tetapi bahkan Tuan Tuagu akan menelepon setiap beberapa hari. Di permukaan, mereka berada di sana untuk mengobrol dengan Tuan Tua Murong, tetapi setelah beberapa kata, mereka menanyakan tentang janin, suasana hati Murong Waner, standar medis di kota Fengtian, dan apakah dia perlu pergi ke ibu kota untuk perawatan prenatal. Ini adalah anak pertama Gu Chen, seorang anak yang membawa harapan keluarga Murong dan Gu, jadi itu selalu menjadi hal yang sangat penting. Namun, apapun yang terjadi, Murong Waner tidak ingin saudara perempuannya pergi. Jarak membuat hati semakin rindu, dan dia tidak ingin saudara perempuannya menjadi orang ketiga saat mereka berdua menikmati waktu bersama. Melihat sosok saudara perempuannya yang pergi, terutama mengagumi stoking hitamnya yang mencolok, Murong Yi bergumam, bingung, apakah itu benar-benar cantik? Murong Yi pernah memakai stoking hitam sebelumnya, tetapi bukan untuk menyenangkan pria. Dia hanya ingin mencobanya, tetapi merasa biasa saja, jadi dia hanya mengenakan pakaian kerjanya saja. Dia tidak mengerti mengapa Murong Waner akan memakai stoking hitam di tengah dingin yang membekukan untuk menemui seorang pria. Suhu di luar minus 10 derajat, tetapi dia tetap tinggal di rumah tanpa gagal. Hanya karena Gu Chen kembali, perasaan bergegas keluar untuk menemuinya tanpa mempedulikan dingin adalah sesuatu yang Murong Yi tidak bisa pahami sepenuhnya. Bagi Murong Yi, dalam cuaca yang membekukan ini, bahkan jika pejabat tinggi ibu kota datang, dia tidak akan repot-repot keluar dan menemuinya. Bahkan dengan kontrak miliaran dolar yang terbentang di atas meja, dia mungkin tidak akan berani menghadapi dingin untuk menandatanganinya. Namun, hanya untuk melihat satu orang, Murong Waner, yang berpakaian sangat minim, ia malah melompat-lompat keluar pintu. Bukannya banyak tokoh berpengaruh yang ingin menjadikannya murid sebelumnya, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa ia kekurangan hati Dao, kekurangan 7 emosi dan 6 keinginan, dan karena itu kekurangan dasar untuk kultivasi. Jika tidak, Murong Yi pasti akan seperti Bai Ruyu, mampu menjadi wanita yang tidak tunduk pada pria dan seorang ahli strategi di dunia bisnis. Kekurangan 7 emosi dan 6 keinginan, terutama nafsu. Ini membuatnya selalu merasa seperti dirinya bukan pribadi yang utuh. Saat ini, lelaki tua itu, bersandar pada tongkatnya, turun dari lantai 2. Melihat sosok Murong Yi yang menjauh, ia bergumam, kau. Kenapa kau tidak mencoba berkencan? Jika kau menyukai seseorang, atau mengincar cucu seseorang, katakan saja pada kakek. Lelaki tua itu tahu betul bahwa cucu perempuannya yang tertua memiliki semacam kekurangan psikologis. Justru karena ia kurang gairah dan keinginan, serta tidak memiliki nafsu terhadap laki-laki, ia bisa sepenuhnya mengabdikan diri pada bisnis. Karena kurangnya gairah dan keinginan, ia sepenuhnya mengabaikan hubungan antar manusia dan menangani masalah dengan tegas. Inilah mengapa semua orang menganggap Murong Yi sebagai orang yang dingin dan kejam. Kakek, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak akan pernah menikah atau memiliki anak, dan kakek mendukungku. Mengapa sekarang kakek berubah pikiran? Murong Yi menghentakkan kakinya di lantai pertama dan berbicara dengan genit. Sebelumnya, ketika Murong Yi mengatakan ini, lelaki tua itu memang setuju, berpikir tidak apa-apa jika dia tidak menikah. Mengelola bisnis keluarga, dia tidak akan pernah kelaparan atau kedinginan, dan uang yang dia hasilkan akan cukup untuk membuatnya hidup nyaman dari masa kanak-kanak hingga usia tua. Lebih jauh lagi, dia dapat memperluas dan memperkuat bisnis keluarga Murong, dan karena masih muda, menikah dan memiliki anak terlalu cepat memang akan menjadi gangguan. Tapi itu dikatakan 5 tahun yang lalu. Sekarang Murong Yi berusia 26 tahun. Bagi seorang wanita di atas 25 tahun, itu dianggap sudah melewati masa jayanya, dan siklus hidupnya mulai menurun. Tentu saja, dengan penampilan, status, dan kemampuan Murong Yi, jika dia ingin menemukan pria untuk dinikahi, pelamar akan datang berbondong-bondong, tetapi menemukan seseorang yang memuaskan dan sesuai dengan seleranya tetap akan sulit. Setidaknya, dia perlu memutuskan untuk berkencan. Jika Murong Yi sendiri merasa bahwa laki-laki tidak penting dalam hidupnya, bujukan apapun dari orang lain tidak akan berhasil. Lelaki tua itu perlahan turun dari lantai 2 dan menghela napas pelan, berkata, bisnis ini sudah selesai. Dengan perkembangan yang stabil, keluarga Murong tidak akan menghadapi perubahan apapun selama 30 tahun ke depan. Bahkan jika kita berhenti berbisnis sekarang, dibutuhkan 10 kehidupan untuk menghabiskan semua uang kita. Sudah saatnya kau memikirkan urusanmu sendiri. Keluarga Murong sekarang kuat dan berpengaruh, mendominasi wilayah utara. Mereka mengendalikan seluruh bisnis pemanas di utara, memiliki tambang batu bara, makanan laut, dan ramuan obat keluarga Ye. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan bisnis lain,
uang keluarga Murong cukup untuk mereka hidup selama lebih dari 10 kehidupan. Bahkan jika keturunan mereka menghambur-hamburkannya, masih dibutuhkan beberapa kehidupan untuk mengembalikannya. Jadi sekarang keluarga Murong hidup tenang, menjalin banyak koneksi. Dengan dukungan keluarga Ye dan keluarga Gu, Murong Yi tidak perlu bekerja terlalu keras. Mengembangkan bisnisnya sendiri adalah hal yang wajar, dan tidak ada yang akan menyalahkannya. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang pantas untukku, kata Murong Yi dengan tenang. Melihat sikapnya, lelaki tua itu tidak berani berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Hah, kau masih perlu belajar hal-hal ini dari bocah itu." Dalam bisnis, Murong Waner tidak ada apa-apanya dibandingkan Murong Yi, tetapi dalam hal berkencan dan mencari laki-laki, Murong Waner adalah ahlinya. Di pintu masuk bandara kota Fengtian, Gu Chen baru saja keluar dari bandara ketika dia melihat sebuah Range Rover terparkir tidak jauh di depannya, membunyikan klakson kepadanya. Kemudian, Murong Waner keluar dari mobil mengenakan sepatu hak tinggi, dan yang terpenting, ia mengenakan Balenciaga, berpakaian sangat seksi dan dewasa. Dalam cuaca dingin seperti itu, dengan pakaian yang minim, ia terlihat cantik, dan memang sangat seksi, tetapi sungguh menawan. Astaga, tidak bisakah kau membedakan antara musim dingin dan musim panas? Seru Gu Chen, mulutnya ternganga. Jika bukan karena salju yang masih turun di luar kota Fengtian, Gu Chen akan mengira ia sedang berada di luar musim. Ia mengenakan gaun kecil yang cantik, dipadukan dengan sepatu Balenciaga, dan sepatu hak tinggi bersol merah. Dengan sosok dan penampilannya, siapa yang tidak akan terpesona berdiri di sana? Dan setelah kehamilannya, dia tampak lebih feminin. Baru hamil sedikit lebih dari sebulan, itu sama sekali tidak memengaruhi bentuk tubuhnya. Bersandar di Land Rover, dia tampak seperti model mobil sungguhan. Beberapa orang di sekitarnya bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk diam-diam mengambil foto. Melihat seseorang mengenakan stoking hitam di musim ini di Tiongkok Timur Laut benar-benar merupakan tindakan keberanian. Jadi, biasanya tidak masalah memakainya di rumah, karena ada pemanas. Jangan mengambil foto. Gu Chen berteriak marah, menunjuk orang-orang di sekitarnya. Beberapa pria dengan cepat menekan tombol rana beberapa kali sebelum buru-buru pergi. Dia dengan cepat berjalan menghampiri Murong Waner, "Mengapa kau berpakaian seperti itu? Cantik sekali, bukan? Kau suka aku memakai stoking hitam, dan kau membelikanku begitu banyak di Jiangsu agar aku bisa memakainya untukmu setiap hari," kata Murong Waner dengan marah. Gu Chen dengan cepat melepas mantelnya dan menyampirkannya di bahu Murong Waner. "Aku suka melihatmu, tapi itu hanya untukku melihatku, bukan untuk kau pakai di depan umum agar orang lain melihatnya. Lagi pula, bahkan gadis berusia 18 tahun pun tidak tahan cuaca dingin ini. Apa kau benar-benar berpikir kau masih muda? Jika kau berada di selatan, mungkin mengenakan stoking dengan kaos, sepatu bot Martin, atau sepatu hak tinggi di musim dingin sudah cukup untuk membuatmu menjadi idola di jalanan. Tetapi di utara, di tempat seperti kota Fengtian, suhu turun hingga -10 derajat Celcius di malam hari dan beberapa derajat di bawah 0 di siang hari. Semua orang keluar rumah dengan mengenakan mantel bulu. Gadis-gadis muda itu semua terbungkus seperti pangsit dalam cuaca seperti ini, apalagi seusia Murong Waner, apalagi karena dia sedang hamil. "Maksudmu, aku sudah tua?" Murong Waner meliriknya dan mendengus. Gu Chen memakaikan jaketnya padanya dan terkekeh, "Kau masih muda, selamanya hanya berumur 3 tahun. Ini." Kemudian dia mengupas permen dan memasukkannya ke mulut Murong Waner, "Gadis baik. Lain kali, jangan pakai pakaian yang terlalu minim. Kaos kaki hitam itu hanya untuk kulihat di rumah. Kalau begitu ayo pulang," kata Murong Waner sambil tersenyum, mulutnya penuh permen, "aku beli yang mudah disobek." Bersambung.